Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu disampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini, di pagi yang berbahagia ini, di antara hari-hari Ramadan yang agung ini, alhamdulillah Allah masih kumpulkan kita kembali dalam rahmat dan curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Diberikannya kita taufik dan petunjuknya sehingga sampai detik ini insyaallah seperti zikir pagi yang selalu kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Berkat taufik dan inayah dari Allah, kita masih ridho Islam sebagai agama kita, sehingga sampai detik ini insyaallah kita masih di dalam tali Allah yang agung tersebut, yaitu tali Islam, tali keimanan. Dan sampai detik ini kita masih menjadi umat daripada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur atas nikmat yang besar ini, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Dan ini bagian daripada serpihan atau penggalan-penggalan dari nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita kemampuan untuk menuntut ilmu, untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan, pemahaman agama kita, agar semakin baik juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh orang-orang yang bertakwa ini, mereka adalah orang-orang yang akan beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kesuksesan, mafaza, kemenangan. Apa itu? Di akhirat berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kebun-kebun, hadaik wa a'naba, khususnya pohon-pohon kurma yang ranum, ya, wa kawaiba atraba, dan bidadari yang cantik jelita yang menemaninya di sana, yaitu di surga. Dan di dunia tentu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan, pemeliharaan dan penjagaan dari Allah tabaraka wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar untuknya dalam setiap masalah-masalah kehidupannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga dan tidak pernah ia sangka. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita atas nikmat ini, yaitu nikmat menuntut ilmu, nikmat belajar agama, mengkaji agama, mempelajari agama kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di pagi hari ini kaum muslimin dan muslimat semuanya, mitra JIC, pendengar serta pemirsa radio JIC akan kami ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah serta terjemah dan tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Tilawah kita pagi hari ini akan kita fokuskan masih di surat Al-Ma'idah. Kita lanjutkan tilawah-tilawah kita sebelumnya. Terakhir kita sampai di surat Al-Ma'idah ayat yang ke 7 ya. Pagi hari ini maka insyaallah kita akan lanjutkan lagi tilawah terjemah dan tafsir kita dari surat Al-Maidah ayat ke-8 hingga ayat ke-11 insyaallah. Baik, mempersingkat waktu kaum muslimin dan muslimat pendengar serta pemirsa radio JIC semuanya, kita akan mulai tilawah kita yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Kita akan mulai dari sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar tilawah kita tersebut, simakan kita tersebut, Allah catat dan Allah berikan ganjaran dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Kaum muslimin dan muslimat pendengar serta pemirsa radio JIC,
mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita simak bersama. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Allah tabaraka wa taala berfirman di ayat yang mulia tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, hendaklah kalian menjadi penegak keadilan lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhada'a bil qisti, menegakkan keadilan karena Allah ketika kalian menjadi saksi-saksi yang bersikap adil dalam memberikan persaksiannya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu, menarik kamu untuk kemudian berlaku tidak adil. A'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil, bersikaplah adil, karena sejatinya sikap adil lebih dekat dengan ketakwaan, paling dekat dengan ketakwaan. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha mengawasi terhadap apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman seraya memerintahkan kita semua hamba-hambanya untuk senantiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah, bukan karena yang macam-macam. Ya, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian penegak keadilan lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, wa qauluhu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, ay kunu qaimina bil haqqi lillah. Mana ayat ini, kata Ibnu Katsir, yaitu maksudnya adalah Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, memerintahkan kepada hamba-hambanya, kunu, jadilah kalian qaimina, orang-orang yang menegakkan bil haq, kebenaran, yang menegakkan kebenaran lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la li ajlin nas wa sum'ah, bukan karena orang lain atau karena yang lainnya, ya, karena dilihat orang lain atau karena ingin masyhur didengar oleh orang lain, ya, tapi lillah, karena Allah, ya. Karena ini kita senantiasa dihalangi dari keikhlasan oleh banyak hal, ya, syahwat kita terhadap ketenaran, terhadap ujian dari manusia, kemudian juga setan yang senantiasa menghalangi kita untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita senantiasa dipalingkan dari keikhlasan, gitu ya. Sehingga walaupun kita dalam rangka ibadah,
bisa jadi ibadah kita itu nol besar, gitu ya. Puasa kita katakan ibadah yang mulia sekali, tapi betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali pengalaman lapar dan haus saja. Jadi tidak dapat pahala dari Allah, tidak dapat keutamaan dari Allah. Kenapa? Ya tentu yang paling utama dalam bab ini adalah hilangnya keikhlasan. Puasa karena ingin dipuji orang, puasa karena ingin sanjung orang, puasa karena manusia, ya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah yaitu puasa yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkurang atau hilang sama sekali pahala dari ibadahnya tersebut. Begitu juga betapa banyak orang yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan, ya, tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan, keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas usahanya yang dalam tanda kutip itu usaha yang mulia. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan, tidak ada tulusan dalam ia mengerjakan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Aikunu qa'imina bil haqqi lillahi azza wa jalla la linnas la li ajlin nas wala sum'ah. Ya, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah, bukan karena sebab dilihat manusia atau didengar manusia. Wa kunu syuhada'a bil qist ay bil adli la bil jur, dan jadilah kalian saksi, yaitu kalau kalian diminta untuk bersaksi, ya jadilah kalian seorang saksi, ya, yang bersaksi dengan adil, ya, bukan dengan zalim, gitu ya. Waqad thabata fi sahihaini, dan telah kuat tetap di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim, sebuah hadis, ya, Ani Nu'man bin Bashir, yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, annahu qala, bahwa beliau berkata, nahalani abi nahlan, ayahku memberikan aku pohon kurma, gitu ya. Jadi kata Nu'man bin Bashir, suatu hari ayah saya, bapak saya, memberikan kepada saya, yaitu menghibahkan kepada saya kurma. Pohon kurma, karena kalau kurma itu tamar, ya. Kalau ini nahal itu pohonnya, mungkin kebun kali yang dimaksud, atau ya ada pohon kurma beberapa biji, kemudian ada hasilnya di situ, ya, dihibahkan ke anaknya kali. Dilihat, ya, anak ini pinter, anak ini soleh, anak saya yang bagus, barangkali kalau saya modalin kebun kurma bisa bertambah baik dia kehidupannya, gitu ya. Nah, kata Nu'man bin Bashir, nahalani abi nahalan, bapak saya pernah ngasih saya pohon kurma, gitu ya. Faqalat ummi, lalu ibu saya berkata, yaitu Amrah binti Rawahah, nama ibunya adalah Amrah binti Rawahah. Dia berkata kepada saya, la ardi hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata dia,
Yaitu kata ibunya, aku nggak rela. Ya, ibunya nih. Kok anaknya dikasih pohon kurma sama bapaknya dia nggak rela ya? Oh, saya nggak mau, nggak rela saya. Saya nggak ridho, kata ibunya, hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kamu ya mempersaksikan ini di hadapan Rasulullah. Yaitu kalau kamu mau benar-benar ngasih, coba kasih di depan Rasulullah. Bilang sama Rasulullah, ya Rasul nih, ya tolong saksikan ini pohon kurma saya tuh, kebun kurma saya di sebelah sana buat si Nu'man anak saya, gitu ya. Nah, permintaan ibunya seperti itu, saya nggak ridho, ya. Sampai ini dipersaksikan oleh Rasulullah, ya. Faja'ahu liyashhaduhu ala sadaqati. Maka kemudian bapaknya Nu'man yang mendatangi Rasulullah, menuruti permintaan istrinya, mendatangi Rasulullah untuk mempersaksikan hibah. Kalau di sini sebut sedekahnya tersebut, berarti disedekahkan gitu ya, atau dihibahkan kepada anaknya. Sedekahnya tersebut ya yang diberikan kepada anaknya Nu'man, gitu ya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seraya bertanya kepada bapaknya Nu'man, akullu waladika nahalta mithlahu. Wahai Abu Nu'man, ya, apakah semua anak-anakmu kamu kasih seperti kamu kasih ke Nu'man nih? Anak-anakmu yang lain ada kan? Ada, Rasul. Kasih sama kebun seperti yang kamu mau beriin ini, seperti yang kamu mau berikan kepada Nu'man. Dikasih. Ya. Qala, lalu bapaknya Nu'man menjawab, lah enggak. Ternyata memang bapaknya Nu'man ini cuma mengkhususkan Nu'man bin Bashir ya dalam pemberian kebunnya tersebut atau pohon kurmanya tersebut. Anak lainnya enggak. Ya mungkin saja karena Nu'man itu anak soleh kali ya, dilihat yang paling baik, yang paling bagus gitu, sehingga dikhususkan, kamu anak saya paling pinter nih, kebun saya atau pohon kurma saya yang sebelah sana itu ya buat kamu, gitu ya. Yang lainnya enggak. Makanya itu menyebabkan ketidakridhoan ibunya sendiri gitu. Kok ibunya, saya nggak rela, kok Nu'man doang yang dikasih gitu ya kan. Nu'man doang, kan adik-adiknya kakak-kakaknya ada. Enggak, coba tanya dulu lah ke Rasulullah. Perhatikan, para sahabat seperti itu ya. Sahabat-sahabiyah, mereka selalu merujuk kepada Rasulullah jika ada hal-hal yang dirasa rancu atau subhat bagi diri mereka gitu ya. Tidak mengedepankan syahwatnya atau hawa nafsunya atau ijtihadnya, tapi Rasulullah dulu nih ditanya. Qala, lalu Rasulullah ketika ditanya bapaknya Nu'man, anak-anak kamu yang lainnya dikasih juga? Kata bapaknya Nu'man, enggak gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, ya. Dan kemudian berbuat adillah kamu kepada anak-anak kamu. Kok kamu cuma kasih si Nu'man aja gitu, nanti yang lain gimana? Bagaimana perasaan mereka gitu ya kan? Nanti kalau punya perasaan timbul ya kan, merasa cemburu, merasa iri, tadinya rukun-rukun anak-anak ini, gara-gara kamu kasih Nu'man keistimewaan, yang lain jadi cemburu, malah jadi selek nanti, jadi bertengkar, jadi berantem gitu ya. Jadi bersikap adillah kamu sama anak-anak kamu gitu ya. Kalau kamu kasih Nu'man, kasih juga yang lainnya yang sama gitu ya, kasih juga. Inni la ashhadu ala jurin. Kata Rasulullah, saya nggak mau mempersaksikan ya sesuatu yang sifatnya zalim. Ini zalim, kata Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah tegaskan itu zalim, nggak boleh.
ini zalim, saya nggak mau bersaksi, gitu ya. Saya nggak mau mempersaksikan pemberian ini, gitu ya. Qala faraja abi faraddatil kasadaqah. Lalu kemudian akhirnya bapaknya setelah mendapatkan wasiat dari Rasulullah tersebut, arahan dari Rasulullah tersebut, ya, rujuk, yaitu menarik kembali sikapnya tersebut, gitu ya. Nggak jadi deh kebun atau pohon kurmanya, nggak jadi dikasih ke Nu'man, gitu. Nah, ini termasuk ya tafsir ayat dengan hadis. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah merasa hadis tersebut kaitannya dengan ayat yang mulia ini karena sama-sama berbicara tentang bersikap adil, gitu ya. Dan bahkan di hadis tersebut ada faedah yang lain, yaitu kita bersikap adil terhadap seluruh anak-anak kita. Tapi sekali lagi, adil dalam maknanya yaitu wada'u syai'in fi mahalihi, yaitu meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, gitu ya. Khusus dalam masalah pemberian seperti ini misalnya, gitu ya. Ya tentu bukanlah termasuk sikap adil misalnya punya anak 4 atau 3, satunya kuliah, satunya masih SD, satunya masih TK, kemudian semuanya disamaratakan, yang kuliah jajannya sama yang anak SD, kan enggak ya, pasti disesuaikan, gitu ya, proporsional, yaitu sesuai porsinya masing-masing, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam masalah pemberian, hibah, apalagi yang sifatnya besar seperti dihibahkan kebun, gitu ya, ya maka tentu saja ini kan kaitannya dengan waris, gitu ya, sehingga supaya tidak menyebabkan kecemburuan, maka ini tidak dibolehkan kalau satu dikasih, satunya nggak dikasih. Ya kalau mau ngasih hibah berupa kebun, ya kasih semuanya lah anak-anaknya. Nah, ini perintah bersikap adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifat adil tersebut kemudian kita tegakkan semata-mata karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yang artinya janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu bersikap tidak adil. Ay la yahmilannakum bugdu qaumin ala tarkil adli fihim bal ista'malul adla fi kulli ahadin sadiqan kana au aduan. Yaitu jangan sampai kamu punya sikap tebang pilih, gitu ya. Gara-gara kamu gak suka terhadap suatu kaum atau seseorang, gara-gara kamu gak ilfil, gitu ya, nggak seneng sama seseorang, gitu ya, sehingga kamu tidak bisa menegakkan keadilan terhadapnya, yaitu kamu berbuat zalim kepada dia, gitu ya. Tidak, gitu. Jangan sampai benci, cinta, dukung, tidak dukung memiliki atau mendorong kita untuk bersikap tidak adil. Harus adil, gitu ya. Harus kita memiliki sikap adil, gitu, pada siapa saja. Itu ya, kalau yang kita sukai atau kaum yang kita cintai tidak melakukan kesalahan, ya harus kita hukum.
orang yang kita musuhi menegakkan kebenaran, ya kita puji, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum mendorong kita untuk tidak berlaku adil. Bahkan sebaliknya, balista'malul adla fi kulli ahadin. Ya, terapkan ini keadilan kepada setiap orang. Ya. Terapkan sikap adilmu kepada setiap orang. Itu ya. Baik dia itu sahabatmu atau musuhmu. Orang yang kamu tidak suka atau orang yang kamu suka. Ya, ya'dilu huwa aqrabu li taqwa, ya. Bersikap adillah karena sikap adil paling dekat dengan ketakwaan, gitu ya. Di antara sarana-sarana kita untuk mendapatkan ketakwaan adalah dengan bersikap adil. Sikap adil ini adalah sikap yang paling dekat dengan, atau yang paling dekat dengan ketakwaan di antara sikap-sikap yang lainnya. Ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui, mengawasi apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi kalian harus komitmen dalam menegakkan keadilan kepada siapapun, tidak tebang pilih, dan Allah akan senantiasa mengawasi kalian dan tentu akan membalas perbuatan kalian. Yang adil akan dibalas dengan kebaikan, yang zalim tentu akan dibalas dengan hukumannya kelak di hari kiamat, ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum magfiratun. Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, bagi mereka akan mendapatkan ampunan wa ajrun azim, dan pahala yang besar, ganjaran yang besar. Ai sayujzikum ala ma alima min af'alikum allati amiltumuha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu makna ayat ini. Allah Maha mengetahui, ya, maka Allah akan membalas kalian sesuai pengetahuan dan ilmu Allah yang mengawasi perbuatan-perbuatan kalian yang kalian lakukan. Jika itu kebaikan, maka Allah balas dengan kebaikan, dan jika itu keburukan, maka balasannya juga buruk. Wa'adallah, dan Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh, beriman, mereka akan mendapatkan ampunan. Magfiratun aili dzunubihim, ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa ajrun azim, dan ganjaran yang besar. Wa wal jannatul lati hiya min rahmatihi ala ibadihi la yanalunaha bi a'malihim bal bi rahmatin minhu wa fadlin wa in kana sababu usuli rahma ilaihim a'malahum huwa ta'ala alladhi ja'alaha asbaban ila naili rahmatihi wa fadlihi wa afihi wa ridwanihi fal kullu minhu walahu falahul hamdu wal minnah. Yang dimaksud dengan ajrun azim, ganjaran yang amat besar, yaitu surga, ya. Surga yang merupakan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Yang sejatinya surga ini kenikmatan dan ganjaran yang amat besar sekali bagi para hambanya, dan sejatinya
tidak dicapai oleh mereka karena sebab amal perbuatan mereka. Gitu ya. Akan tetapi surga dikasih oleh Allah karena sebab sayang dan karunia Allah kepada hambanya. Karena nggak setimpal gitu ya, kita cuma sholat sunnah subuh 2 rakaat sebentar, nggak ada 10 menit gitu ya, tapi kok ganjarannya ya lebih baik daripada dunia beserta isinya, kata Nabi. Ganjaran sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, yaitu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. 2 rakaat ringan, sederhana, sebentar, tapi ganjarannya dahsyat sekali, dunia beserta isinya. Ya kan nggak imbang gitu ya. Yang sedikit dikasih banyak gitu. Ini apa? Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga tidak dicapai oleh amal kita. Amal kita itu nggak bisa nebus surga. Ya. Tapi surga itu karena kasih sayang dan karunia Allah. Memang amal adalah sebab turunnya rahmat Allah kepada kita, turunnya kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Ya. Nah, dialah Allah yang menjadikan sebab tersebut. Dan dialah Allah yang berikan taufik kita untuk mudah menempuh sebab tersebut, gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan rahmat, maaf, kasih sayangnya, keriduannya. Ya intinya semua itu dari Allah, milik Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya tersebut. Ya. Makanya Allah katakan ajrun azim, ganjaran yang amat besar. Gitu ya. Cuma sekedar beriman dan amal soleh kita dikasih ganjaran yang besar, lebih besar daripada bobot pekerjaan dan amal kita. Gitu ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kufur serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim, ya. Nah, ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk surga insyaallah, amin, ya, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya naudzubillah diseret seorang hamba ke dalam neraka, maka itu karena keadilan Allah, gitu ya. Karena memang pantas dia, sesuai sudah dengan apa yang dia perbuat, gitu ya. Dan itu karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya, gitu ya. Kebijaksanaan dari Allah yang memang Allah tidak mengenal zalim kepada hamba-hambanya, curang kepada hamba-hambanya, tidak, gitu ya. Apa yang Allah tetapkan, ketika Allah tetapkan seseorang tergelincir ke dalam neraka, maka itu adalah atas kebijaksanaan Allah dan keadilan dan hukumnya yang maha adil. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idhamma qaumun, ketika suatu kaum sangat ingin sekali ayyabsutu ilaikum aydiyahum, yaitu menjulurkan tangannya kepada kalian, yaitu berbuat jelek, ingin iseng, jahil, gitu ya, ingin menindas, ingin zalim, ya.
Fakaffa aydiyahum ankum. Maka kemudian Allah mencegah tangan-tangan mereka dari kalian, ya. Jadi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menjaga hambanya, dicegah, ya, keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan menimpa hambanya tersebut, gitu ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, qala Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar aniz Zuhri dzakarahu an Abi Salamah an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, dia berkata telah memberitakan kepada saya Ma'mar dari Zuhri. Zuhri diceritakan oleh Abu Salamah dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari singgah di sebuah tempat, di sebuah lokasi, gitu ya. Fatafarraqan nasu fil idha yastadilluna tahtaha. Nabi bersama para sahabat menepi, singgah di sebuah tempat. Ini tentu kaitannya sedang melakukan safar, gitu ya. Mungkin sudah jauh safar, kemudian Nabi menginstrukan para sahabat ketika melihat sebuah tempat, oh bagus nih, para sahabat, kita istirahat dulu di sini ya, kaum muslimin, kita sebentar istirahat dulu di tempat ini. Jadi menepi dulu, nggak melanjutkan perjalanannya, gitu ya. Setelah berhenti, unta berhenti, kuda berhenti, langsung dah kaum muslimin, para sahabat berpencar, masing-masing nyari pohon buat neduh, gitu ya. Nah, karena memang dicari juga lokasinya yang banyak pohonnya, gitu kali ya. Nah, akhirnya para sahabat sudah berhenti, Nabi instruksikan, kita rehat dulu ya di sini ya, sebentar ya. Siap. Berhenti langsung, ya, pada nyari tempat. Dan langsung mereka masing-masing ya berteduh di bawah pohon-pohon tersebut. Wa 'allaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam silahahu bisyajaratin. Lalu kemudian Nabi juga sama menepi, mengambil sebuah tempat di bawah pohon rindang, ya, DPR di bawah pohon rindang, gitu. Kemudian istirahat, ya. Kalau dalam keadaan safar kan pakai perlengkapan, gitu ya, mungkin baju besi, pedang juga ditenteng, mungkin berapa biji, gitu ya. Terus juga mungkin sepatunya pakai yang PDL, gitu. Istirahat nggak mungkin dong, kalau mau rebahan ya kan pasti dilepas-lepasin semua, gitu ya. Mungkin pakai kaos doang, gitu ya. Pokoknya dibuat nyaman lah. Nah, salah satunya senjata Nabi turun-turunin, dilepasin, digantungin di pohon senjata-senjata tersebut, gitu ya. Ya. Faja'a Rabiun ila sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhahu fasallahu. Lalu tiba-tiba datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman, gitu ya. Ya, Nabi tadi sudah dilihat kayaknya sepi-sepi aja, tapi tau-taunya pas sudah pada ngadem, Nabi mah sendiri, para sahabat berpencar. Ketika digantungin, tiba-tiba tau-taunya datang Arab Badui, ngambil pedang Nabi, dibuka, ya, dikeluarkan, dihunuskan ke Nabi. Ya, dihunuskan pedang tersebut ke Nabi. Ya. Tsumma aqbala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma yamnauka minni. Sambil menghunuskan, bilang ke Nabi, ayo
siapa yang bisa menghalangi kamu dari saya? Tinggal mungkin udah di sini kali ya, atau di sini gitu, udah ditodong gitu ya. Siapa yang bisa menghalangi kamu dari saya? Kata orang Arab Badui tersebut ya. Qala, lalu Nabi SAW dengan tenangnya, dengan santainya berkata, Allah yang akan menghalangi kamu, gitu ya. Cuma satu kalimat saja ditanya, ayo siapa yang menghalangi kamu ya dari saya? Dia bilang Allah. Nabi bilang Allah. Qala al-Arabi marataini aw thalathan. Orang Arab Badui tersebut mengulang-ulang perkataan tersebut ya 2 atau 3 kali. Man yamna'uka minni, man yamna'uka minni, gitu ya. Siapa yang ngalang kamu dari saya? Nabi bilang Allah. Siapa yang ngalang kamu? Allah, gitu ya. Dijawab terus oleh Nabi SAW. Setiap dia berkata siapa yang menghalangi kamu dari saya, ya, Nabi jawab Allah. Allah, gitu ya. Qala fashamal Arabi as-sayf, lalu orang Arab Badui tersebut gitu ya, pas di pertanyaan yang ketiga, di ucapan yang ketiga, tiba-tiba tangannya gemeteran, jatuh pedangnya, gitu ya. Pedangnya jatuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu fa akhbarahum khabaral Arabi wa huwa jalisun ila jambihi wa lam yu'aqibuhu. Dan lalu ketika pedangnya jatuh, Nabi SAW panggil para sahabat, kaum muslimin, kemari, gitu ya. Langsung sigap kan. Mungkin lagi udah para sahabat lagi kriep-kriep mau tidur gitu, langsung Nabi panggil langsung. Kumpul semua. Nah, tahu-taunya ketika sudah sampai di situ, ya, Nabi sedang duduk di sampingnya Arab Badui tersebut. Ya, Nabi pegang pedangnya gitu. Maka kemudian lalulah Nabi ceritakan, ini tadi ya orang Arab Badui begini-begini. Tapi Nabi nggak menghukum dia itu, tidak menghukum Arab Badui tersebut gitu ya. Nah seperti itu. Qala Ma'mar wa kana Qatadata yadhkuru nahwa hadha wa dzakara anna qauman minal Arab aradu ayyaftaku bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa arsilu hadzal a'rabi wa ta'awwala udhkuru ni'matallahi alaikum hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Dan Ma'mar berkata bahwa Qatadah menyebutkan kisah yang semacam ini dan juga menyebutkan bahwa ada suatu kaum dari kabilah Arab yang ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling pertama itu dia utus Arab Badui ini dulu, satu orang dulu gitu ya, diutus gitu ya. Kemudian Qatadah mentakwilkan atau mengaitkan ya kisah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ila akhiril ayat, yaitu ayat yang kita sedang bahas ini gitu ya, dikaitkan. Ya, Allahu alam apakah ini asbab nuzulnya atau bukan ya. Ya, kalau bicara tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan tangan jahat musuh-musuhnya, itu ya banyak sekali. Memang Allah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari manusia jahat gitu ya. Dan begitu juga kaum muslimin, begitu banyak kaum muslimin Allah hindarkan dari tangan-tangan jahat musuh-musuhnya ya, dicegah itu tangan-tangan jahat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya dan kehendaknya gitu ya, sehingga tidak bisa menjamah menyakiti kaum muslimin ya.
Nah, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kemudian Allah tegaskan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Yaitu semua itu kehendak Allah. Kalau Allah mau, ya, mendatangkan kepada kita kemusnahan, mara bahaya, keburukan-keburukan, maka akan menimpa kita kalau memang Allah sudah mencatatnya dan menghendakinya. Tapi semua itu tidak akan menimpa kita jika memang Allah tidak menggariskannya dalam takdir kita dan tidak menghendakinya terjadi kepada kita, ya. Seperti itu. Jadi bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menempuh sebab, menempuh segala usaha, mencoba segala ikhtiar, gitu ya, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menafikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tidak menafikan kita kepada ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan itu akan menyempurnakannya. Itu akan melengkapinya. Itu akan semakin menyempurnakan hasilnya, gitu ya. Nah, kita bertawakal kepada Allah karena Allah lah yang menentukan segala sesuatunya kepada kita semua. Maka ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia, menjaganya dari keburukan-keburukan, dari kejelekan-kejelekan. Maka doa kita kan kalau mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah, ya. Ketika kita singgah turun di sebuah tempat, ingin bermalam di sana, ketika berpergian jauh atau ingin singgah sebentar di sana di sebuah tempat, maka kita diajarkan membaca, ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa dalam rangka mentawakalkan, ya, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mau menutup hari-hari kita, ada doa tidur. Ini yang doa tidur biasanya bismika Allahumma ahya wa amut, begitu yang kita tahu, ya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita doa tidur yang lain. Dan ini harus doa yang paling terakhir dia ucapkan, ya. Jangan habis baca doa ini baca bismika Allahumma ahya wa amut. Kata Nabi harus yang paling terakhir ini, kalimat yang paling terakhir dia ucapkan, gitu ya. Yaitu jika kita mau tidur, kita berwudu seperti wudu kita untuk sholat, kemudian kita berbaring dengan badan sebelah kiri sebagai tumpuannya, sebelah kanan, ya, begini, ya. Ya. Kemudian kita membaca di dalam pembaringan kita tersebut, kita baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ya, Allahumma inni aslamtu wajhi wa aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku telah serahkan urusanku semuanya kepadamu, ya. Wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tidak ada keselamatan kecuali darimu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman kepada kitab suci yang engkau turunkan dan kepada nabi yang telah engkau utus, ya. Kata Nabi, kalau dia membaca ayat ini, ya, maka kalau dia mati malam itu, ya mati dalam keadaan
iman gitu ya. Mati dalam keadaan yang baik gitu. Kalau dia bangun pagi hari, ya maka bangun dia dalam keadaan yang baik juga. Nah itu di dalam doa tersebut adalah wa fawattu amri ilaika. Dari pertama juga, ya Allah aku serahkan jiwaku, aku hadapkan wajahku, aku serahkan urusanku, aku sandarkan punggungku kepadamu. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan kita gitu ya. Nah barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah berikan perlindungan, Allah berikan yang terbaik gitu ya. Dan kalaupun kemudian ada yang kurang baik menurut kita sebagai manusia yang Allah berikan, maka kita maka kita harus yakini di balik itu ada kebaikan yang lainnya. Karena ya betapa banyak ya asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita biasanya enggak suka sesuatu, boleh jadi itu baik bagi kita gitu ya. Nah seperti itu. Allahu a'lam bi as-shawab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian surat Al-Maidah dari ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi yang mulia ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan inayahnya serta karunia serta juga rahmatnya, agar senantiasa kita dibimbingnya di atas jalan yang lurus, agar senantiasa kita dilindunginya dari segala macam mara bahaya dan keburukan-keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita ini sebagai Ramadan pelebur atas dosa-dosa kita dan peninggi derajat kita di sisinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.